wabarakatuh. Nafas Kami buatan. dari kelompok 4 Saya ingin meninggal. memaparkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pancasila nama saya sebagai Muhammad dasar Fauzan. negara. NPM Sebelum saya kami memaparkan 2025 makalah kami akan 06 memperkenalkan diri masing-masing. Saya Perkenalkan, nama selaku saya Muhammad Sagir materi Bisri, pertama NPM akan 2025 membawakan materi 06014. judul pengertian tanda Perkenalkan, baca. nama saya Erni, Tanda baca NO merupakan MPM simbol grafis yang digunakan dalam bahasa tulis 202506012. untuk Perkenalkan, memperjelas nama saya Salsabila, struktur kalimat NPM dan makna tulisan. 2025-06011. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dengan Ejaan bahasa Indonesia 2025 atau 06007. PU. Baiklah, langsung saja kami akan memaparkan makalah kami, yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari. Baik, saya akan membawakan materi pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari kata panca, yaitu 5, dan sila, yaitu asas. Merupakan dasar ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman, nilai, tujuan, dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi Pancasila ada 4, yaitu filosofis, pandangan hidup dan pedoman etika berbangsa. Yang kedua, normatif dan konstitusional, sumber hukum tertinggi Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sosiologi kultural, cerminan budaya dan persatuan bangsa. Keempat, politik atau praktis, pedoman dalam penyelenggaraan negara. 5. Sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna utama Pancasila adalah satu kesatuan nilai, sumber hukum tertinggi, dan pedoman moral bangsa. Proses dan sejarah perumusan Pancasila ada 3, yaitu Sidang BPU PKI 29 Mei 1 Juni 1945. Soekarno-Hatta mengusulkan dasar negara Pancasila. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Panitia 9 menyusun dasar negara sebagai cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Sidang PPKI 17-18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyelenggarakan rumusan Pancasila agar diterima semua golongan. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi, PPKI membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga persatuan. Redaksi Piagam Jakarta mengalami perubahan seperti penghapusan frasa yang menimbulkan keberatan dari golongan non-Islam, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat rumusan yang lebih inklusif. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara resmi lewat Undang-Undang Dasar 1945. Demikian perdebatan dan kompromi. Perumusan Pancasila bukan murni hasil satu pandangan tunggal. Ia merupakan hasil kompromi antara beragam kepentingan politik, agama, dan golongan. Perubahan redaksi Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah contoh kompromi demi persatuan nasional. Perdebatan mencakup apakah dasar negara harus eksplisit mengatur agama, bagaimana menyeimbangkan hak individu dan kepentingan
kolektif, serta bentuk negara kedaulatan rakyat. Ada pula legitimasi konstitusional dengan dimasukkannya rumusan nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memperoleh legitimasi formal sebagai dasar negara. Selanjutnya, hukum positif Indonesia sejak era awal kemerdekaan hingga kini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada pula pembagian historis pasca 1945. Sepanjang sejarahnya, Pancasila mengalami berbagai interpretasi dan penegasan masa penyederhanaan nilai saat Orde Baru penekanan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan tadi oleh saudari Salsabila, yaitu yang pertama, nilai Pancasila mengarahkan perilaku sosial, etika publik, dan budaya hukum. Yang kedua, arah pembangunan nasional. Visi pembangunan harus konsisten dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada Pancasila. Yang ketiga, kedudukan dalam hierarki konstitusi Pancasila sebagai pijakan tertinggi nilai konstitusional dalam penafsiran hukum. Yang keempat, fungsi politik institusional. Pancasila memberikan dasar moral bagi legitimasi kekuasaan negara. Yang kelima, batasan kekuasaan negara, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial membatasi tindakan negara. Yang selanjutnya, fungsi edukatif dan sosialisasi. Pancasila menjadi objek pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya, implikasi praktis pada kebijakan. Yang selanjutnya, penerapan Pancasila harus terlihat dalam perilaku personal, sosial, dan kebijakan publik dengan komitmen berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip penerapan. Dari nilai ke tindakan, menerjemahkan sila-sila Pancasila dalam 3 tingkat, individu, masyarakat, dan negara. Yang selanjutnya, penerapan di tingkat individu dan keluarga. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan. Hormati kebebasan beragama. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan. Hormati hak asasi. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan. Jaga persatuan. Keempat, sila keempat, kerakyatan. Berpartisipasi dalam musyawarah. 5. Sila kelima, keadilan sosial. Gotong royong menolak korupsi. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu penerapan dan tantangan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa di Indonesia. Nilainya diterapkan di berbagai bidang, yaitu di sekolah melalui pendidikan karakter, di organisasi dengan kegiatan inklusif, di perusahaan lewat tanggung jawab sosial, serta di pemerintahan melalui penegakan hukum yang adil, pembangunan merata, dan pelayanan publik yang transparan. Adapun contoh penerapan nilai Pancasila antara lain gotong royong, musyawarah lingkungan, dialog antarumat beragama, dan bantuan bagi korban bencana. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh globalisasi, hoaks, korupsi, intoleransi, serta sikap individualistik. Untuk mengatasinya, diperlukan pendidikan Pancasila yang kontekstual dan digital, penegakan hukum yang tegas, literasi media, kampanye toleransi, serta keteladanan dari para pemimpin. Jadi, kesimpulan yang kami ambil dari materi kami yaitu dengan mengamalkan nilai Pancasila secara konsisten, bangsa Indonesia dapat tetap bersatu, adil, dan berkarakter di tengah tantangan globalisasi. Baik, sekian materi yang sempat kami sampaikan. Kesempurnaan milik Tuhan, kekurangan milik kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.